Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, mohon maaf ya saya nggak bisa lama karena saya juga harus mempersiapkan berkas-berkas terkait dengan besok eksepsi yang harus diajukan oleh Nikita Mirzani. Nikita juga akan mengajukan eksepsi, saya pun akan mengajukan eksepsi. Seingat saya hampir sekian halaman, tebal sekali eksepsi saya. Besok secara lengkap akan saya bacakan di persidangan, yang pada intinya ada beberapa hal-hal nanti yang akan saya sampaikan. Salah satunya terjadi error dan sebagainya. Seperti itu. Dakwaan salah satunya juga Bang. Ya, kalau dakwaan itu adalah bagian dari eksepsi, itu pasti secara otomatis kita persoalkan. Karena yang kita persoalkan eksepsi itu adalah mempersoalkan dakwaan. Seperti itu. Terus ada berarti ada 120 halaman. Mungkin poin-poin utamanya apa Bang? Nanti besok. Yang jelas tebal. Ada tebal, yang jelas sekian banyak halaman. Secara pasti itu besok saya akan bacakan. Besok saya bacakan secara resmi di dalam persidangan. Saya juga akan bacakan eksepsi atas nama Nikita dan eksepsi atas nama Ismail Marzuki atau Mail. Seperti itu. Bang, mungkin tanggapannya Bang terkait dakwaan yang pasal yang dihapuskan itu seperti apa Bang? Apalagi yang mau dibahas? Kemarin kan jadi gini, jadi pasal itu, laporan polisinya itu pasalnya di 368. 368 itu adalah pemerasan. Di dalam dakwaan, pasal pemerasannya itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dihapus sama jaksa, pasal 368 itu pemerasan. Dihapus sama jaksa. Jaksa mengajukan dakwaan dengan pasal 369 ayat 1, yaitu pencemaran secara lisan dan tulisan untuk mendapatkan sesuatu. Tuh, seperti itu. Lebih lengkapnya pasalnya itu seperti ini. Saya coba akan lihatkan. Pasal 369-nya itu, nah ini ya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau orang lain kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1. Pasal ini tidak pernah ada di dalam proses penyidikan di kepolisian. Di dalam proses penyidikan di kepolisian yang ada itu pasal 368 tentang pemerasan. Pemerasan tidak dijadikan pasal yang didakwakan di dalam pembacaan kemarin. Sehingga pasal tersebut dihapus sama jaksa, yang muncul pasal pencemaran lisan dan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu. Beda jauh. Yang pertama yang ada di penyidikan, di kepolisian dan proses penahanan, penangkapan dan penahanan itu adalah pemerasan yang diatur di pasal 368. Di dalam dakwaan jaksa menjadi pasal pencemaran dengan lisan dan tulisan. Jauh beda kan? Bahasa Indonesianya saja sudah beda. Apalagi pemahamannya. Ini pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan. Seperti itu. Oke? Bang, perihal kemarin Kak Niki juga sempat diwawancara oleh media mengatakan bahwa permintaan permohonan kepada Pak Prabowo supaya minta keadilan. Ini seperti apa nih Bang mungkin? Oh iya, itu urusan jalur politik nanti aja. Itu jalur politik besok aja kita tanyakan ya. Yang jelas setiap warga negara punya hak untuk meminta perlindungan kepada presidennya, di mana presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 dia adalah kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Jadi sebagai kepala negara dia punya hak untuk melakukan hal-hal termasuk untuk melindungi jika ada sesuatu proses hukum yang menyimpang. Itu boleh, tapi kan pasti melalui mekanisme dengan cara yang benar. Misalnya ini terkait dengan persoalan ini menjadi institusi mana, kejaksaan dan seterusnya, itu pasti ada aturannya lah ya. Bang, untuk pidana sendiri, perdata sendiri, apakah sudah ada keputusan bahwa Niki akan dihadirkan? Ya harus hadir besok, karena besok itu Niki hadir. Kalau Niki besok hadir, otomatis bisa hadir juga di gugatan wan prestasinya. Karena memang saya yang minta ditunda pada tanggal 1, karena saya tahu tanggal 1 itu hari Selasa. Kalau hari Selasa, sidang pertama hari Selasa, pasti sidang berikutnya hari Selasa.
Nah, sehingga hari Selasa besok itu ada 2 sidang, sidang wan prestasi dan sidang pidana. Sidang pidana pembacaan eksepsi di mana Niki akan membacakan eksepsi, saya pun akan membacakan eksepsi seperti itu. Bang, ini kemarin kan juga ada 2 nama, Dr. Oki dengan Dr. Samira juga disebut di pengadilan di ruang sidang. Ini seperti apa nantinya Bang? Apakah Semua orang disebut di situ, terus masalahnya di mana? nantinya kan dihadirkan? Oh pasti, kalau itu pasti. Bukan hanya 2 orang. Kalau Anda tanya itu 1 meter. 1 meter itu namanya banyak. Jadi kalau saya sebut satu-satu nanti sampai Isa ini. Ya. Jadi semua yang ada di dalam berkas itu pasti dihadirkan. Kemarin juga jaksa membacakan gitu kronologinya dari awal gimana membuka jadi kasus ini kan dari Dr. Oki gitu. Nantinya maksudnya di eksepsi ini bawa-bawa Dr. Oki nggak mungkin? Nggak ada kaitannya. Saya mempersoalkan hal-hal yang prinsip. Jadi di dalam dakwaan itu ada yang prinsip. Nanti Anda dengar besok aja. Besok itu saya sampaikan kepada teman-teman semua media yang juga ingin hadir. Besok itu sidangnya terbuka untuk umum. Artinya kalau sidang terbuka untuk umum, teman-teman media, teman-teman yang ingin hadir, silakan meliput dan sebagainya. Anda berhak untuk hadir, Anda berhak untuk meliput dan seterusnya. Anda akan diberhentikan kalau memang nanti dilarang oleh majelis hakim. Selama majelis hakim tidak melarang, berarti Anda tidak perlu harus berhenti melakukan liputan dan seterusnya. Karena itu hak Anda sebagai wartawan. Termasuk yang lain, mau tiktokan, mau apa, tidak ada yang boleh melarang. Yang hanya boleh melarang itu apabila majelis hakim melarang Anda meliput. Nah, itu saya yakin majelis hakim akan bijak. Kenapa? Karena ini sidangnya bukan sidang kesusilaan. Sidang ini juga bukan sidang kasus yang harus tertutup untuk umum. Bukan kasus perceraian dan bukan kasus kesusilaan. Sehingga, dan juga bukan sidang anak. Sehingga sidang ini terbuka untuk umum, siapapun boleh meliput. Mau tiktokan silakan, mau instagraman, live silakan. Tidak ada yang boleh melarang, kecuali hakim yang melarang Anda. Kalau hakim melarang, ya Anda harus patuhi. Karena yang punya hak adalah majelis hakim. Yang lain nggak punya hak untuk melarang Anda. Nah, Bang, apa besok ada titipan eksepsi dari Kak Niki? Ada. Permintaan khusus seperti apa sih Bang kalau Besok? Kan besok katanya. Maksudnya sedikit Bang, apa Nggak sih boleh, yang diinginkan? besok. Yang diinginkan besok ada. Keren pokoknya. Besok ya. Berarti ada 2 eksepsi. Eksepsi dari Nikita sekitar 18 halaman, dari saya sekian ratus. Mungkin apa yang dititip pesankan ke Kak Niki untuk Ada besok dipesankan. Poinnya penting. Penting sekali besok. Pasti. Dan itu ada sesuatu yang Niki minta dan itu pasti akan membuat ya nanti kita lihat lah. Nanti kita lihat besok. 18 halaman akan dibacakan oleh Nikita Mirzani. Saya 120 halaman akan saya bacakan secara bergantian bersama tim ya. Bang, tapi saya masih penasaran mungkin gimana Bang keterkaitan keterlibatan Dr. Oki ini Bang, apakah nanti akan dilibatkan juga? Anda baca dakwaan? Apa? Sudah dibaca dakwaannya? Iya. Ya sudah baca saja. Saya nggak ada urusan sama, saya itu ngajukan eksepsi nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi dakwaan itu adalah hal-hal yang ada di pasal tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau misalnya pasalnya salah, ya kita persoalkan. Jadi kita tidak masuk kepada substansi siapa yang melakukan, tapi kita masuk kepada error in subjecto, obscur libel dan seterusnya. Jadi bukan kepada orang per orang ya. Oke. Ada lagi? Belum ya. Ada lagi nggak? Berarti kemungkinan besok kalau memang misalnya Dr. Oki dengan Dr. Samira dipanggil jadi saksi harus diwajibkan datang juga ya Bang? Wajib, bukan hanya itu ada banyak kok, ada 20-30 kalau nggak salah. Saya nggak hafal ya, yang jelas lebih dari 10 orang. Banyak yang mengatakan di media sosial juga mengatakan bahwa harusnya Kak Niki speak up dari awal karena ada dugaan bahwa Kak Niki selama ini diam untuk melindungi seseorang, apa benar Bang? Kagak ada, nggak terlalu jauh lah. Jadi nggak ada relevansinya gitu ya. Kalau dakwaan itu kan harus dibuktikan. Kalau misalnya keterkaitan kan susah. Yang jelas tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear. Ya, yang selama ini orang menyatakan bahwa Nikita telah melakukan pemerasan dan itu dihapus sama jaksa, clear. Yang ada adalah tindak pidana dugaan akan mencemarkan secara lisan maupun tulisan. Jauh sekali itu pasalnya, 368 dan 369. 368 itu pemerasan yang selama ini beredar. Jadi
sudah disahkan sama jaksa dengan dakwaan, disahkan sah, Nikita bukan pemeras, tidak melakukan pemerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368 KUH pidana seperti itu. Pasalnya juga lebih ancaman hukumannya lebih kecil ya Bang, daripada. Ya, kita nggak ngurusin ancaman. Yang saya uruskan itu unsur, Pak. Di mana seseorang yang awalnya dikategorikan sebagai telah melakukan pemerasan, sama jaksa disahkan bahwa dia tidak melakukan pemerasan. Itu yang terpenting intisarinya. Oke?